Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Pembahasan malam ini yaitu terkait dengan waktu zikir yang paling ideal, ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmi fi darini amin ya rabbal alamin. Wa asma'u ya ai ittafaqu ya yaitu mereka bersepakat, maksudnya para ulama-ulama sufi, mereka bersepakat ala annal fatha, sesungguhnya kefutuhnya para muridin, para salikin, ya, orang-orang yang ahli zikir merasakan kefutuh dari Allah, yaitu tersingkapnya hijab-hijab fil laili, di malam hari. Jadi kenapa para sufi lebih memilih zikirnya di malam hari? Karena kalau di malam hari aqrabu, lebih dekat, minhu, dari al-fath, yaitu kefutuhnya ilmu, kefutuhnya rahasia-rahasia ilahiyah, bin nahari, pada siang hari. Jadi waktu malam itu waktu paling ideal bagi para salik yang ingin mengamalkan kaifiat zikir. Sebab waktu di malam hari ini lebih istimewa dibandingkan di siang hari. Dan di dalam hadis Nabi juga dijelaskan, ya, sepertiga malam termasuk waktu yang mustajabah. Terus di dalam Al-Quran juga dijelaskan dengan ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, dan dari malam, dari sepertiga malam, ya, sebagian malam, ya berarti di atas jam 12. Kita memilih waktu yang mendekati sepertiga, yaitu jam 3 malam. Gitu. Ya alhamdulillah kita bisa rutin istiqomah selama Ramadan, ya, tiap jam 3 malam kita memulai untuk sholat, yaitu tasbih. Ya, sholat tasbih ini istimewa karena ini amalnya orang-orang soleh, orang-orang yang diakui kesalehannya oleh Allah, itu mereka mengistiqomahkan sholat tasbih. Nah, janji Allah di dalam ayat tadi wa minal laili fatahajjat, maka hendaklah kalian bangun, bihi, pada malam hari,
nafilatalak, melaksanakan sholat sunnah. Ya, kita pilih yaitu sholat tasbih. Ya, kalau di malam hari 4 rakaat 2 salam. Ya. Terus janji Allah bagaimana? Asa ayyab asaka. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu, mudah-mudahan Allah akan mengirimkanmu, mengutusmu. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa-doamu. Ya, asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Maqamam mahmudah pada posisi yang terpuji. Gitu. Jadi pada saat ini kita sudah melatih diri kita untuk membiasakan qiyamul lail. Ya. Ini dalam rangka untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, teristimewa di bulan Ramadan itu dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di tengah malam setelah kita selesai zikir, ya, mulai dari sholat tasbih 4 rakaat, dilanjut zikir istighfar 100 kali, dilanjut sholawat ya 300 kali, terus nafi isbat la ilaha illallah 1000 kali. Nah, ditutup dengan doa. Lah, doa yang selalu saya panjatkan itu adalah doa untuk para santri. Ya. Para anak keturunan saya, dzurriyyah saya dan para santri. Allahumma ij'al auladana wa talamidana. Talamidana itu semua santri-santri. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku, santri-santriku, keturunanku min ahlil ilmi, termasuk orang-orang yang ahli ilmu. Kalau dia ahli ilmu berarti dikasih mahabbah kepada ilmu, kecintaan kepada ilmu. Kalau dia mahabbah cinta pada ilmu, artinya dia memiliki semangat untuk terus belajar. Nah, mudah-mudahan ya semua santri ya bisa diberikan kemudahan mondoknya, ngajinya, bisa kuliah S1, S2, S3 ya. Tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Nah, ini mimpi boleh, cita-cita boleh. Tapi dibarengi dengan usaha batin yaitu qiyamul lail ini. Soal nanti bagaimana ya serahkan saja kepada Allah. Tapi biasanya tanda-tanda santri yang rajin qiyamul lail itu sebagai bukti bahwa santri ini akan diberikan kemudahan proses dia belajar. Diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Ya, yang awalnya dianggap tidak mungkin, ya, tapi bagi Allah mungkin. Kenapa? Karena ada doa yang dipanjatkan tiap tengah malam, ya, oleh seorang guru kepada santri-santrinya. Ya, terus berikutnya waj'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, murid-murid kami, termasuk hamba-hambamu yang sholihin. Ya, martabat sholihin itu paling istimewa. Artinya orang yang soleh yang diakui kesalehannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita benar-benar menjadi pribadi yang soleh lahir dan batin. Nah, ini penting. Kenapa ini dilakukan di malam hari? Ya karena
di sepertiga malam Allah sudah janji akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambaku. Siapa yang minta pengampunan akan kuampuni, siapa yang punya hajat akan kupenuhi. Nah, hajat para santri ini kan bukan saat ini, tapi punya masa depan, yaitu untuk merealisasikan apa yang dicita-citakan. Akhirnya ya dengan segala ikhtiar dimudahkan oleh Allah, bisa kuliah, akhirnya diberikan kemudahan, bisa mendapatkan tempat kerja yang barokah ya. Kerja yang barokah itu kerja yang bisa mengamalkan ilmu dan juga bisa mencari rezeki untuk dirinya dan keluarganya. Itu disebut rezeki yang barokah. Nah, semua ini tidak bisa dengan maaf santai-santai. Makanya kalau ada santri kok susah diajak dibimbing menjadi anak yang soleh gitu. Ya, nanti akan menyesal sendiri gitu. Kenapa aku dulu kok males-malesan? Kenapa dulu saya kok gak ikut Qiyamul Lail? Kenapa saya dulu gak? Itu penyesalan itu nanti biasanya. Gitu. Karena Allah sudah janji, dan janji Allah itu pasti. Soal kapan pengabulannya, ya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi kalian mengerti kenapa kita sholat malam, apalagi di bulan Ramadan, karena ini waktu-waktu istimewa. Kalau yang nggak sholat malam, ya nggak masuk dalam doa. Waqalu, dan mereka berkata, mereka itu yaitu para sufi. Kullu man, bermula setiap orang, lam yadkur, yang tidak berzikir, yang tidak mengingat Allah pada Allah, min guru bisamsi, sejak terbenamnya matahari, ilas sobahi, sampai pagi, fi majlisin, pada satu tempat, wahidin, yang satu, ma'ada waktu sholati, yaitu selain waktu sholat, fala yaji'u, maka tidak datang, minhu, darinya, syai'un, sesuatu, fitoriki, di perjalanannya. Ya. Ini kalau harian di luar Ramadan. Jadi barang siapa yang mulai dari matahari terbit, matahari terbenam sampai terbit, berarti kan semalaman. Kok sama sekali tidak ada zikir yang dilakukan, itu, maka secara otomatis orang tersebut ya fala yaji'u minhu syai'un fitorik, dia tidak akan mendapatkan sesuatu dalam perjalanan hidupnya. Itu. Lah kita dalam hari-hari biasa, ya, habis maghrib, setelah kita zikir istighfar 3 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, terus kita tutup dengan zikir nafi isbat, la ilaha illallah 100 kali. Nah, supaya apa? Supaya memenuhi ini dalam waktu dari terbenamnya matahari sampai terbit, itu ada waktu yang kita isi untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini kalau kita lakukan, ini ibarat ya
orang mau perjalanan jauh, ini sama saja dia sudah menyiapkan tabungan, menyiapkan perbekalan. Tapi sebaliknya kalau ada orang sama sekali bablas, ya nggak ada zikir sepatah kata pun, ya ini fala syai'a lahu, maka tidak ada bekal apapun bagi dirinya. Ya, jadi kalian sudah diberikan penjelasan ilmu soal rahasia-rahasia zikir yang bermanfaat. Nah, zikir-zikir yang dilakukan tadi adalah zikir yang tidak mengganggu aktivitas utama. Aktivitas utama kalian apa? Ya waktunya sekolah ya sekolah. Waktunya ngaji ya ngaji. Di sela-sela itu kita selipin zikir supaya ada energi, supaya ada manfaatnya. Tidak lantas sehari semalam zikir terus itu. Sampai enggak kuliah, enggak sekolah. Kenapa? Enggak kuliah, enggak sekolah. Lagi zikir. Nah ini yang tidak proporsional. Ini yang tidak tepat. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi santri, kondisi murid supaya mereka tetap beraktivitas normal. Apa yang menjadi tugas utamanya bisa terselesaikan, sedangkan zikir ini mengisi sela-sela waktu supaya ada energi rohani yang masuk ke dalam dirinya. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata, man lam yahsul lahu minadzikri wa huduri ma Allah falaysa lahu qatul majlis li'anna man lam yahdur fa ka'annahu lam yadhkur. Ini pentingnya ketika zikir harus ingat kalimat yang diucapkan. Ya. Man barang siapa lam yahsul, yang tidak memperoleh atau yang tidak merasakan, yang tidak merasakan proses yang dia lakukan, lahu baginya minadzikri, dari zikir, wa huduri ma'allah, dan hadirnya serta Allah. Maksudnya begini, ketika astaghfirullahaladzim, ya, ini langsung punya kesadaran, ampunilah ya Allah, aku minta ampun ya atas dosa-dosa hamba. Astaghfirullahaladzim liwalidayya, kalau kita malam pakai ini, astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, liwalidayya, untuk kedua orang tuaku. Ini yang kunci bagi seorang anak, ya, harus ingat bahwa kita itu pasti punya dosa kepada kedua orang tua. Lah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kedua orang tua diampuni oleh, ya, li walidayya wali masyayikhina, dan kepada guru-guru kami, ya Allah, ampunilah segala dosa guru-guru kami yang mengajarkan kami, walaupun guru kami itu hanya mengajarkan huruf alif ba ta. Kita doakan. Walidawil huquqil wajibati alaina, dan kepada orang-orang yang punya hak terhadap kami, kita doakan mereka. Wa tubu ilaik, dan kami bertobat kepadamu ya Allah. Jadi kita pahami maknanya. Ini disebut sebagai zikir yang disertai hudur ma'allah. Lah, maka kalau zikir dipahami maknanya, pasti ada efeknya, ada samrohnya, ada buahnya. Tapi kalau zikir hanya lesannya yang zikir, maknanya tidak paham, tidak direnungi, tidak diresapi, ya di sini falaisa lahu qat'ul majlis, maka tidak ada baginya, yaitu memutus majlis,
Li'anna man lam yahdur, barang siapa yang ketika zikir tidak ingat apa yang dizikirkan, faka'annahu lam yadkur, seolah-olah dia tidak zikir. Itu. Ya. Ini jadi sedikit-sedikit kita pahami maknanya. Ya. Begitu juga ketika kita istighfar, ya, selalu ingat, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba Allah. Ya, dosa kita, ya, baik yang disengaja maupun tidak, ya, baik dosa kecil maupun besar, baik yang dohir maupun yang batin. Terus sholawat, ketika kita membaca sholawat, ya, sholawat kita itu pasti sampai kepada Rasulullah. Ini harus kita yakini. Fa inna sholatakum tablughu alayya. Karena sesungguhnya sholawat kalian itu sampai kepadaku. Ini menurut hadis Nabi. Jadi ketika kita sholawat, dibalas oleh Allah 10 sholawat. Gitu kan? Nah, kalau kita 300, ya dikalikan saja. Nah, begitu juga ketika dzikir nafi isbat, la ilaha illallah, ya, makna umum, tidak ada Tuhan selain Allah. Makna yang lebih khusus, ya, bisa la ma'buda illallah, tidak ada yang saya sembah kecuali Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang aku tuju kecuali Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Ini makna-makna yang tersimpan di balik zikir. Nah, itu harus direnungi, dihadirkan supaya zikir kita tidak kosong. Karena kalau zikir kita kosong tadi, apalagi hanya sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Faka'annahu lam yadkur, seolah-olah orang yang zikir seperti itu ya sama dengan orang yang lam yadkur, yang tidak zikir. Wa qalu, dan mereka berkata, al-dzikru, bermula zikir, syaiful muridin. Ya, zikir itu sebagai pedangnya para murid, para santri. Di zaman sekarang, ya, bekal yang paling istimewa bagi seorang murid itu adalah memiliki senjata. Nah, senjata yang paling istimewa bagi para murid, para santri adalah al-dzikru, dzikir. Kenapa dzikir? Karena dengan dzikir, ya, bisa bermanfaat, menundukkan hawa nafsunya. Yang kedua, bisa menjernihkan batinnya. Jadi batin kita itu ibarat air dalam gelas, ya. Ya, ketika bersih, jernih, itu enak. Kelihatan apa yang ada di dalam gelas. Tapi kalau dalam gelas kita ini, ya, misalnya sudah ditambah kopi, tambah gula, itu kan menjadi butek. Gitu. Nah, ketika butek, ya persis ibarat hati kita itu butek, ya pasti banyak penyakitnya. Ya, yang penyakitnya hati sudah dijelaskan, ada hasud, ya, ada hukut, ada gibah, ada namimah. Tambah lagi ada riya, ujub, takabur. Ini penyakit-penyakit batin yang harus kita bersihkan. Nah, zikir-zikir itu berfungsi untuk menundukkan hawa nafsu dan membersihkan hati. Jadi membersihkan hati tidak pakai dicuci secara fisik, tapi dicuci secara maknawi, yaitu melalui mengamalkan zikir. Bihi, dengan zikir, yuqatiluna, dapat mengalahkan a'da'ahum, musuh-musuh mereka, minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia. Jadi orang yang ahli zikir itu
itu berarti punya power, ya, punya protek, sehingga bisa mengalahkan baik jin maupun manusia yang punya niat jahat terhadap kita, itu tidak akan mampu menembus kalau kita ini ahli zikir. Ada orang mau nyantet misalnya, kalau kita ahli zikir sulit untuk bisa tembus, karena apa? Diprotek oleh aura zikir. Tapi kalau orang yang tanpa zikir kosong, nah itu mudah. Maka jin dan manusia tidak bisa mampu ya mengalahkan. Wabihi, dengan zikir, yadfa'una, dapat menolak al-afati, yaitu segala bencana. Itu. Ya. Bencana misalnya mau datang malapetaka atau apapun, itu bisa terhindar. Ya, karena ada khususiyah dari zikir. Allati tatrukuhum, yang akan melewatinya itu. Jadi yudafi'unal afat itu secara otomatis kita akan dijaga oleh Allah, sehingga ketika ada misalnya bahaya, itu akan diselamatkan oleh Allah, ya, dihindarkan dari malapetaka. Ini salah satu manfaat zikir. Wa qalu, dan mereka berkata, innal bala, sesungguhnya bala. Ya, ini penjelasan berikutnya. Bala itu ya macam-macam, musibah, ya, banjir, gempa bumi, ya, termasuk corona, ya, tsunami, itu bala semua. Itu ya dari Allah semua. Iktikad kita harus langsung klik, ya, dari Allah. Karena nggak ada peristiwa di alam semesta ini tanpa izin Allah. Idza nazala, babila turun apa bala bi kaumin, pada suatu kaum, wa fihim, dan di dalam kaum, dzikrun, ada orang yang ahli zikir. Jadi ketika bala diturunkan pada satu kaum, ternyata di dalam kaum itu ada ahli zikir. Tiap jam 3 ada orang sholat tasbih, ada orang baca istighfar, baca sholawat, baca nafi isbat. Ada anhumul bala, maka akan terhindar dari segala bala. Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wakana, dan ada siapa Dunun al-Misri, yaitu Dunun al-Misri, ya, seorang sufi yang masyhur. Yaqulu, berkata siapa Dunun al-Misri, man dzakarallah, man barang siapa, dzakara, yang mengingat atau yang berzikir, siapa man Allah, pada Allah Ta'ala Maha Tinggi, hafidahu, maka Allah akan maka akan menjaganya, ya, jagahu kembali ke man, siapa Allahu, Allah, min kulli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu. Ya, ini Dunun al-Misri, seorang sufi yang masyhur, itu berpendapat, ya, barang siapa yang selalu ingat Allah akan dijaga oleh Allah min kulli syai'in, dari segala keburukan sesuatu. Wa kana, dan ada siapa Al-Kattani, Syekh Kattani, yaqulu, berkata Syekh Al-Kattani, min syarti dzikri, itu termasuk syarat zikir, ayu sahibahu, hendak menyertainya, ya, al-izlal, yaitu mengagungkan, lillahi, bagi Allah. Jadi syarat zikir yaitu al-izlal, mengagungkan Allah, wa ta'dhima, dan mengagungkan lahu, kepada Allah,
Wa illa, dan apabila tidak, lam yaflah, maka tidak sukses siapa sahibu, orang yang melakukan zikir fi maqamatir rijal, pada kedudukan ya sebagai orang-orang yang dicintai Allah. Ya, jadi ditambah bahwa kita zikir itu harus disertai dengan al-ijlal wa taqdim, yaitu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana, dan ada siapa al-Qattat ini yaqulu, berkata, wallahi, demi Allah, laula annahu, andaikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan alayya atasku dzikrahu, mengingatnya, lama tajarratu, nah tatkala aku an adkurahu, ya, maka niscaya aku akan senantiasa mengingat Allah, ijlalan, karena mengagungkan lahu bagi Allah, misli, sepertiku, mislaman, seperti orang, yadkuru, yang dzikir siapa, man al-haqqa, pada Allah Ta'ala Maha tinggi. Ya. Wa man lam yahsul, dan barang siapa yang tidak membasuh famahu, mulutnya, bi alfi taubatin, dengan 1000 taubat, mimma siwahu, dari sesuatu selain Allah, qabla dzikrihi, sebelum zikirnya. Kita sudah pas ini. Sebelum zikir sholawat, sebelum zikir nafi isbat, kita sudah zikir istighfar, ya walaupun 100 kali. Ya, kita pilih 100, ya ini angka yang sedang lah bagi para pemula, ya tidak banyak, sehingga tidak baru mau dikirnya berapa, istighfarnya 1000, sudah kebayang angka 1000, akhirnya malas dikir. Tapi kalau berapa, 100, enteng. Wa asma'u, dan mereka berkumpul wa asma'u, dan mereka sepakat ala anna dzikra, bahwa sesungguhnya zikir, idza tamakana, apabila masuk, minal qalbi, dari hati. Idza tamakan, apabila, ya tamakan itu hatinya masuk ke dalam hati, ya minal qalbi, sara syaitanu, maka menjadi asyaiton, syaitan, yasrau, itu kelempar. Idza dana, apabila dekat siapa setan, minadzakir, dari orang yang zikir itu. Jadi kalau zikir kita sudah tamakun masuk ke dalam hati, itu secara otomatis setan itu akan kelempar. Kama yasra'ul insanu idza dana minhu syai'an, sebagaimana terlempar siapa insanu, manusia, idza dana, apabila dekat, minhu, darinya siapa asyaiton, setan. Wa yastami'u, maka kumpul alaihi, atas man, apa syayatin, beberapa setan, wa yaquluna, mereka berkata, gitu. Setan berkumpul terus berkata, mabalah, kenapa kok bisa begini, gitu. Oh, kita bisa terlempar. Fa yuqalu, maka dikatakan, innahu dana min dzakirin, karena sesungguhnya dia dana, dekat, min dzakirin, dari orang yang zikir, maka terlempar. Waqad ada, dan sungguh mengitur siapa al-syaikhul basyah, li dzikri, bagi zikir, alfa adabin, 1000 adab. Summa qalu, kemudian mereka berkata, wa yasma'u, dan kumpul, adhil adabu, adab ini, kulluhas, semuanya, isruna, 20 adaban, adab. Jadi akhirnya para ulama membuat satu aturan, yaitu yang disebut adab, itu 10 adab. Wa man lam yatahaqqaq biha fa baitun alaihil fathu, barang siapa kok tidak mengamalkan adab 10 ini, dia tidak akan memperoleh anugerah kefutuh ilmunya. Khamsatun, 5 minha, darinya, syabiqatun, telah lalu, mina alat dzikri, atas dzikir, wasna asaro, dan 12 halat dzikri, pada saat dzikir, wasalah 1, dan 3 ba'dal firaqi, sesudah rampung, minat dzikri, dari dzikir.
Insyaallah soal adab zikir akan kita lanjutkan besok malam. Ya, cukup sampai di sini. Mudah ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.